Sampai saat ini Bu sudah tahu makanan yang dihindari atau tidak dihindari belum ya Bu? Belum tahu Mbak, mohon dijelaskan. Mari Bu, ini saya jelaskan ya Ibu. Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari konseling gizi ini ya Ibu, itu untuk merencanakan diet makanan Ibu dengan disesuaikan dengan keadaan Ibu yang sekarang. Kemudian Ibu, untuk tujuan dietnya sendiri itu untuk menurunkan gula darah Ibu dan menurunkan tekanan darah Ibu. Untuk jangka panjangnya dapat menormalkan status gizi Ibu agar menjadi normal ya Ibu. Sebenarnya tadi sudah saya tangkap Ibu dari apa yang Ibu ceritakan mengenai makanan Ibu, aktivitas Ibu sehari-hari. Memang Ibu sudah memiliki resiko diabetes mellitus. Kenapa Ibu tadi? Tadi Ibu menceritakan mengonsumsi nasi ya Ibu. Setelah saya perkirakan Ibu, nasi yang Ibu konsumsi itu berlebih Ibu. Selanjutnya Ibu juga suka sekali gorengan ya Ibu, tadi 3-5 buah ya Ibu. Nah itu juga dalam kategori yang berlebih Ibu. Kemudian untuk frekuensi sayur dan buah Ibu masih sangat kurang menurut saya. Jadi mungkin bisa ditambah frekuensinya ya Ibu. Nah Ibu tadi setiap harinya masak ya Ibu untuk anak dan suami. Nah tadi pada saat penambahan garam Ibu, tadi Ibu menyebutkan lebih dari 1 sendok teh ya Ibu? Ya, antara 2-3 sendok. Oh iya. Nah itu Ibu sebaiknya ya Ibu, untuk Ibu kan memiliki penyakit hipertensi, sebaiknya Ibu kurang dari 1 sendok teh Ibu, itu untuk semua masakan Ibu. Jadi 1 sendok teh itu udah semua masakan ya Ibu. Nah kemudian Ibu, kita bahas hipertensinya dulu ya Bu untuk perencanaan dietnya ya Ibu. Iya Mbak. Nah di sini Ibu harus banyak mengonsumsi makanan sumber kalium Ibu. Apa itu Mbak sumber kalium? Kalium. Nah sumber kalium ini ya Ibu bisa menurunkan tekanan darah Ibu, menurunkan natrium Ibu, menurunkan natrium yang ada di dalam darah. Jadi tekanan Ibu bisa menjadi turun. Nah sumber kalium ini ya Ibu ada di sayur dan buah Ibu. Sayur dan buah, iya. Buah contohnya Ibu, pisang, belimbing, gitu ya. Kalau untuk sayurnya Ibu ada brokoli Bu, sawi, pokoknya yang hijau-hijau gitu lah Ibu, bisa itu mengandung kalium. Kalau pepaya itu bisa enggak Mbak? Bisa Ibu, bisa. Itu kan buah ya Ibu. Nah selanjutnya Ibu, kan tadi kan makanan sumber kalium bisa menurunkan tekanan darah atau menurunkan natriumnya ya Bu. Nah Ibu juga harus membatasi Bu makanan sumber natrium. Contohnya makanan kaleng seperti sarden, kecap, saus kayak gitu ya Ibu. Jadi bisa dikurangi ya Bu untuk setiap harinya ya Ibu. Nah selanjutnya Ibu, kan tekanan darah Ibu ini masih gak stabil ya Ibu. Nah itu dipicu oleh beberapa faktor Ibu. Yang pertama makanan ya Ibu, tadi Ibu harus mengonsumsi banyak sumber kalium, membatasi natrium ya Ibu. Nah yang kedua Ibu, ada faktor dari faktor kebiasaan tidur Ibu, itu juga mempengaruhi Ibu. Jadi Ibu harus tidur kurang lebih 7-8 jam setiap harinya Ibu. Nah itu agar menjaga kualitas dan kuantitas tidur Ibu. Jadi Ibu pola tidurnya bisa baik gitu ya Ibu. Nah selanjutnya ada faktor stres Ibu atau pikiran. Jadi Ibu diusahakan tidak memiliki pikiran ya Ibu. Jadi itu bisa meningkatkan tekanan darah Ibu kalau misalkan Ibu mikir seperti itu ya. Selanjutnya Ibu, ini Ibu dalam tadi Ibu mengonsumsi obat amlodipin ya Ibu? Iya. Yang 5 gram Mbak. Yang 5 gram. Nah sebaiknya Ibu dalam mengonsumsinya itu dalam waktu yang sama. Misalkan Ibu minum setelah tidur. Nah untuk selanjutnya juga Ibu juga harus mengonsumsinya setelah tidur. Jadi teratur ya Mbak? Iya, Ibu sebelum atau setelah tidur ya Ibu? Kalau mau tidur Mbak? Kalau mau tidur ya, berarti Ibu secara berulang harus waktunya harus sama ya Ibu. Itu kalau diminum dalam jangka panjang itu ada efeknya enggak Mbak? Kalau
kalau gitu. Sebaiknya ya Ibu disesuaikan dengan tekanan darah Ibu dan anjuran dari dokter ya Ibu. Oleh karena itu Ibu harus rutin dalam mengontrol tekanan darah Ibu agar bisa mengetahui setiap harinya Ibu tekanan darahnya itu berapa. Oh gitu ya Mbak ya. Ya. Di sini Ibu saya mempunyai leaflet hipertensi Bu. Di sini ya Ibu. Ibu di sini saya memiliki leaflet Ibu tentang hipertensi. Di sini dituliskan tanda dan gejala. Contohnya Ibu sakit kepala, mudah marah Ibu, telinga berdengung, mata terasa berat, mudah lelah, susah tidur. Dan selanjutnya Ibu bisa dibaca ya Ibu. Kemudian ini ada dampak yang ditimbulkan Ibu untuk faktor resiko dari hipertensi sendiri ya Ibu. Ini contohnya penyakit jantung Ibu, serangan stroke itu ya Bu, penglihatan menurun. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya Ibu. Nah ini ada cara pencegahannya Ibu, mengurangi konsumsi garam yang tadi saya sudah sampaikan ya Ibu, menghindari kegemukan. Jadi Ibu nggak boleh gendut, itu bisa memicu faktor hipertensi Bu. Membatasi konsumsi lemak. Nah lemak ini ada di gorengan Ibu, jadi Ibu harus mengurangi gorengannya ya. Olahraganya yang teratur ya Ibu ini. Selanjutnya ada makan buah dan sayur. Ibu tidak merokok ya Ibu. Selanjutnya Ibu merubah gaya hidup bisa menjadi sehat. Nah ini Bu dietnya Ibu untuk hipertensi. Saya menyarankan Ibu melakukan DASH diet Ibu. DASH diet itu apa saja ya Ibu? Ini kita baca ya Ibu. Karbohidrat dari biji-bijian 6-8 kali ya Bu perharinya Ibu. Ada sayuran, buah-buahan, daging, kacang-kacangan. Bisa dibaca sendiri ya Ibu. Nanti saya baca Mbak. Baik, ini bisa dibawa pulang enggak Mbak? bisa Untuk Ibu, saya monggo. Ini pelajari. iya bisa dibaca-baca ya Ibu. Baik, selanjutnya kita beralih ke penyakit Ibu yang diabetes mellitus ya Ibu. Saya jelaskan untuk prinsip diet yang Ibu harus lakukan. Itu prinsip 3C Ibu. Ya, apa Mbak itu 3C itu Mbak? Ya, saya terangkan ya Ibu 3C ya Bu. 3C itu ada tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis Ibu. Baik, yang pertama nih, tepat jenis ya Ibu. Jadi Ibu dalam mengonsumsi makanan harus memperhatikan jenis bahan makanan yang dianjurkan atau tidak dianjurkan Ibu. Jadi Ibu harus mengetahui ya makanan apa saja yang dianjurkan oleh Ibu. Yang kedua Ibu, tepat jumlah. Jadi dalam mengonsumsi makanan, Ibu jumlah makanannya tidak boleh terlalu banyak Ibu. Jadi mulai sekarang bisa dikurangi secara bertahap ya Ibu. Iya Mbak. Nah yang selanjutnya Ibu, tepat jadwal Ibu. Jadi Ibu dalam mengonsumsi makanan itu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Contohnya Ibu dalam sarapan Ibu ya, misalkan jam 7 ya Ibu. Untuk keesokan harinya juga harus jam 7. Jadi rutin, ya? Iya tepat jadwal ya Ibu, tidak boleh misalkan jam 8 atau jam 9 karena itu dapat mempengaruhi kadar gula Ibu. Seperti itu ya Ibu. Dan selanjutnya ya Ibu, olahraga juga penting ini Ibu untuk menurunkan gula darah Ibu. Jadi saya sarankan sekali Ibu bisa menambah frekuensi olahraganya ya Ibu. Iya Mbak. Iya baik. Ini saya punya ini Ibu, leaflet Ibu. Bisa dibaca Ibu. Ini tentang diabetes mellitus. Baik Ibu, kita bahas mengenai leaflet ya Ibu, diabetes mellitus. Di sini ada pelaksanaan diet Ibu. Tadi saya sudah jelaskan beberapa ya Ibu. Ini ada makan yang teratur sesuai jumlah, dihindari gula murninya ya Ibu. Terus banyak mengonsumsi sayuran gitu ya Ibu, bisa dibaca sendiri ya Ibu. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa makanan yang harus dihindari. Bukan berarti Ibu tidak makan sama sekali ya Ibu, karena itu bisa menyebabkan gula darah Ibu menjadi rendah. Ngedrop ya Mbak Iya, ya. ngedrop atau istilahnya hipoglikemi. Tuh ya Ibu. Itu
kalau gula darah rendah itu juga bahaya ya Mbak ya? Baik Ibu, ini gejalanya Ibu. Jika Ibu hipoglikemi atau kadar gula Ibu rendah. Di sini ada keringat dingin, gemetar, pusing, lemas, mata berkunang-kunang, sakit di ulu hati ya Ibu, seperti kelaparan. Jadi gejalanya sama seperti jika Ibu kadar gulanya tinggi, seperti itu. Oh gitu ya Mbak ya? Iya. Ini Bu, cara mensiasatinya bisa minum 1 gelas air sirup atau makan gula pasir Ibu 1-2 sendok makan atau bisa dengan ngemut permen manis situ Bu. Oh iya gitu ya Mbak ya? Baik Ibu, dari apa yang saya jelaskan tadi bisa diulangi Ibu apa saja pengaturan diet yang Ibu harus lakukan? Bisa Mbak, tapi mohon dikoreksi ya apabila Bu. masih kurang pas gitu ya. Mungkin saya mulai dari menghindari makanan gorengan, kemudian buah-buahannya juga ditambah, tidak hanya buah pisang sama pepaya, mungkin ditambah buah-buah yang lain. Kemudian menghindari juga makanan yang kemasan kalengan, karena itu mungkin mengandung pengawet yang nanti pengaruhnya ke hipertensi. Kemudian istirahat cukup, tidak banyak pikir. Padahal yang namanya manusia itu pasti punya pikiran ya Mbak ya, Iya, punya betul masalah. sekali. Tapi paling tidak mungkin saya bisa meminimalisasi masalah itu Mbak. Saya kira itu. Untuk yang diabetes Ibu Diabetes mungkin saya harus mengurangi makanan yang gula ya Mbak ya, terutama seperti biskuit, bolu, gorengan juga mungkin saya harus kurangi sehingga tidak memperparah penyakit saya itu ya Mbak. Olahraga yang cukup dan menjaga kesehatan, jangan terlalu gemuk. Saya kira itu Mbak. Iya baik. Masih kurang ya Ibu yang 3J itu Ibu bisa diulangi. Oh iya ya Mbak ya, maaf ya Mbak ya. Iya. 3J itu jumlah, kaitannya dengan jumlah ya Mbak. Iya, bahan makanan yang Ibu konsumsi Iya, ya. kemudian jenisnya, Iya. kemudian jadwalnya juga harus tepat. Baik. Sudah betul semua ini Ibu. Berarti sudah paham ya? Insya Allah Mbak. Ya. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi tidak Ibu? Saya kira cukup ya Mbak. Cukup ya Ibu. Minggu depan Ibu bisa kembali lagi ke sini untuk berkonsultasi ya Ibu, untuk melihat perkembangannya bisa sampai mana, Ibu bisa melakukan diet atau tidak, seperti itu ya Ibu. Ya Mbak. Nanti bisa melihat apa saja yang belum atau bisa dilakukan ya Ibu untuk bisa sebagai bahan evaluasi. Seperti itu ya Bu. Nanti kalau Ibu misalnya mau ke sini bisa hubungi saya terlebih dahulu ya Bu, telepon atau SMS bisa. Iya, ya Mbak. Baik, saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih. Ini bisa saya bawa enggak Oh Mbak iya ya? Bu, monggo ini. Untuk saya Baca pelajari baca di rumah ya monggo Mbak. ya Bu. Terima